Oke, selamat datang kembali di channel Ojo Main Game. Nah, hari ini kita akan membahas operasi yang ketiga. Kemarin kita udah bahas operasi bilangan atau bilangan bulat. Yang kedua kita sudah bahas operasi bilangan pecahan. Nah, yang terakhir kita akan bahas operasi bilangan akar. Wow. Biasanya nih, kalau sudah ketemu bentuk akar, kalian udah jiper duluan. Oh no, jangan. Nah, supaya kalian gak jiper, berarti kita harus belajar bareng nih. Oke ya. Di sini Ibu akan sharing sedikit untuk operasi bilangan akar. Di sini operasi bilangan akar itu ada dua. Untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Kemudian yang kedua yaitu operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Oke ya. Dari kemarin untuk operasi kita selalu gabungkan karena hampir mirip gitu. Oke ya, kita lanjut untuk operasi yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, di kelas 10 kita belajar yang namanya eksponen atau bentuk pangkat. Ingat nggak sifat untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar? Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kalian harus ingat sifat ini. Yang pertama, A akar B ditambah C akar B ya sama dengan A ditambah C akar B. Yang kedua, A akar B dikurang C akar B sama dengan A min C akar B. Nah, sebelum masuk lebih lanjut ke penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, kita akan bahas dulu sih apa itu ya. Jadi di sini ada A akar B. A akar B itu kalau kita biasa dalam bentuk angka ya, misalkan ini adalah 2 akar 3. Oke ya. Jadi kalian harus tahu di dalam bentuk akar itu kita golongkan menjadi ada 2 nama nih. Ada angka dan ada akar. Nah, kita sepakat dulu di awal. Jadi kalau ada seperti ini, 2 ini kita sebut sebagai angka. Nah, yang di belakang atau akar 3 ini kita sebut sebagai akar. Jadi, kalian harus bisa membedakan dia masuknya akar atau angka. Kalau ada bilangan atau angka di dalam atau di bawah bentuk akar, kita sepakat kita sebut dia sebagai akar. Tapi kalau angkanya tidak di dalam atau di bawah bentuk akar, kita sepakat namanya adalah angka. Oke ya, sepakat ya? Nah, kalau sudah untuk sifat ini, coba kalian perhatikan. Di sini akarnya sama nggak? Untuk penjumlahan dan pengurangannya. Ya, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar itu ada syaratnya. Apa? Akarnya harus sama. Nah, kalau nggak sama gimana? Kalau nggak sama berarti ada 2 kondisi. Bisa disamakan. Kalau bisa disamakan berarti sama. Tapi kondisi yang kedua, kalau tidak bisa disamakan, berarti selesai. Gitu. Nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan untuk bentuk akar yang berbeda akarnya. Oke ya, tadi kita udah sepakat ya, akar itu siapa, angka itu siapa. Jadi kalau akarnya beda untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan, berarti tidak bisa diselesaikan, artinya sudah selesai. Tidak bisa disederhanakan lagi. Tapi kalau berbeda bisa disamakan akarnya, ya udah berarti kita bisa
selesaikan atau kita bisa sederhanakan lagi. Itu ya. Oke, kita akan lanjut ke contoh soal. Nah, untuk contoh soalnya, sederhanakanlah. Oke, untuk contoh soal yang pertama, 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Ingat ya, angka ditambah angka, tapi dengan syarat akarnya harus sama. Angka dikurang dengan angka ditambah dengan angka. Sesuai dengan operasinya. Karena ini penjumlahan berarti angka ditambah angka. Angkanya berapa yang di depan? 2. Yang di belakang siapa angkanya? Ditambah angka yang di belakang 5. Kalau dikurang ya dikurang. Nah, akarnya tetap nggak diapa-apain, tapi akar 3 jangan ditambah. Akar 3 ditambah akar 3, tidak. Jadi, akarnya tetap 0. A akar B ditambah C akar B berarti A ditambah C akarnya tetap B. Jadi, akarnya itu nggak berubah, nggak ikut ditambah. Ya, yang ditambah itu adalah koefisiennya atau kita sebut di sini adalah angkanya. Angkanya ditambah atau dikurang, akarnya tetap. Oke, jadi hasilnya berapa ini? 7 akar 3. Selesai. Simpel bukan? Oke ya. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalkan 7 akar 5 dikurang 4 akar 5. Oke ya. Angkanya berapa yang di depan? 7. Operasinya apa? Kurang. Angka yang di belakang siapa? Di 4. Akarnya sama ya? Karena akar yang sama berarti akar 5. 7 dikurang 4, 3. Akarnya tetap akar 5. Selesai. Simpel bukan? Oke, lanjut. Yang nomor 2 nih. Misalkan di sini ada 5 akar 2 dikurang akar 8. Oke. Loh, ini beda. Berarti nggak bisa dong. Coba. 8 ada unsur 2-nya nggak ya? 8 itu ada unsur 2-nya nggak ya? Oh iya. Ada kan? Jadi 8 itu adalah 4 dikali 2. Ya kan? Nah, 4 kali 2 ini kalau kita tuliskan ulang jadinya 4-nya keluar akar jadi 2. 2 akar 2. Jadi akar 8 itu bisa disamakan dengan akar 2. Ya udah kita tulis kembali. Sama dengan 5 akar 2 dikurang akar 8 tadi kita ubah menjadi 2 akar 2. Jadi sama nggak nih akarnya? Sama. Jadi kalau udah sama kita tinggal ambil angkanya. Angkanya berapa yang di depan? 5. Operasinya kurang. Angka yang di belakang 2. Akarnya siapa? Akar 2. 5 dikurang 2 hasilnya adalah 3 akar 2. Selesai. Jadi kalau akarnya beda belum tentu nggak bisa diselesaikan. Tapi kalau kita lihat dulu ada kelipatannya nggak? Kalau kelipatan biasanya bisa. Gitu ya. Contoh yang nomor 4. Nomor 4 contohnya 7 akar 3 dikurang 5 akar 2. Sama nggak akarnya? Beda ya. Kalau beda berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah cukup sampai di situ. Gitu. Oke ya. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, syaratnya akarnya harus sama. Kalau akarnya sudah sama, tinggal angkanya ditambah atau dikurang. Tetapi akarnya tetap. Ingat ya, angka sama akar itu beda. Angka itu yang tidak di bawah bentuk akar. Kalau akar berarti angkanya di dalam bentuk akar. Gitu ya.
Oke, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan bentuk akar serasa cukup, kita lanjut ke operasi perkalian dan pembagian bentuk akar. Kalau operasi perkalian dan pembagian itu hampir sama, jadi nggak ada syarat apapun, tinggal diselesaikan aja, tinggal dikalikan aja gitu ya. Nah, kebetulan di sini kita bahas untuk bentuk akar, kita ingat sifat. Yaitu kalau ada A akar B dikali B akar, maaf, di sini C ya, C akar D, itu akan jadi A dikali C akar B dikali D. Masih sama ya, kayak tadi. Jadi angka dikali angka, akar dikali akar. Jadi angka dikali angka, akar dikali akar. Masih ingat kan siapa itu angka, siapa itu akar? Jadi nggak boleh kebalik, nggak boleh lupa. Nah, di sini kalau ada A akar B dibagi C akar D masih sama. Jadi akar angka dibagi angka, akarnya pun B dibagi akar. Sama. Jadinya angka dibagi angka, akar dibagi akar. Di sini nggak ada syaratnya, jadi langsung aja. Contoh. Contoh. Sederhanakanlah. Maaf ya. 1, 2 akar 3 dikali 3 akar 5. Oke. Angkanya berapa nih yang depan? 2. Yang di belakang angkanya berapa? Dikali 3. Nah, angka kali angka, akar dikali akar. Nah, akarnya berapa? Akarnya berapa? Yang di depan 3. Yang di belakang 5. Jadi 3 dikali 5. Udah, angka kali angka, akar dikali akar. Jadi hasilnya berapa? 2 kali 3, 6. Akar 3 kali 5, 15. Selesai. Gitu. Nah, sekarang kalau yang pembagian bagaimana? Pembagian di sini 9 akar 2 dibagi 3 akar berapa? 3 akar 8 contoh. Nah, berarti gimana? Angka bagi angka, akar bagi akar. Angkanya berapa itu? 9 dibagi 3. Angkanya. Nah, sekarang akarnya berapa? 2 dibagi 8. Sama dengan 9 dibagi 3? 3. Akar 1/8 berarti 1/4. 4 bisa keluar akar nggak ya? Bisa. Berapa tuh? 2. Jadi ditulis 3 per. Nah, di sini kan 1/4 ya. Dikeluarkan akar jadinya 1/2 dikali nih. Jadi hasilnya adalah, atau bisa kita tulis 3/2. Selesai. Gitu ya. Jadi kalau perkalian, angka dikali angka, akar dikali akar. Kalau pembagian bentuk akar, angka dibagi angka, akar dibagi akar. Gitu ya. Oke. Sekarang saya rasa cukup untuk operasi bilangan bentuk akar. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di komentar. Terima kasih. Bye-bye.